Berkaca pada pasca pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang naik drastis, maka sejak saat ini pemerintah harus benar-benar maksimal dalam pencegahan dan penanganan COVID. Jangan sampai terjadi lagi kecolongan hingga kita hampir menuju kolaps. Sementara kita sebagai masyarakat harus maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jika pemerintah dan masyarakat ini tidak maksimal melaksanakan itu, mimpi buruk COVID kemungkinan besar akan terjadi lagi. Ketika gelombang ketiga terjadi, akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebab akan berefek kepada semua sektor, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor keamanan, sektor sosial, sampai pada sektor politik dan pemerintahan. Seluruh proses pembangunan pun akan stuck, berkepanjangan. Tentunya mimpi buruk ini tidak ingin terjadi. Maka penanganan yang maksimal itu sangat diperlukan. Simpan dulu kepentingan yang lain. Dan prioritaskan semua sektor dan sumber daya yang ada untuk penanganan kesehatan masyarakat. Anggaran-anggaran yang tidak menyentuh pada penanganan kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat lebih baik ditangguhkan dulu dan dilanjutkan setelah bencana pandemi ini reda. Sebelum kita masuk pada apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat agar kejadian naik drastisnya kasus COVID seperti pasca PSBB ini tidak terjadi, kita harus tahu dulu apa penyebab COVID naik drastis pasca PSBB tersebut. Menurut pendapat kami, secara garis besar ada 5 penyebab naik drastisnya COVID pasca PSBB tahun 2020. Pertama, masuknya varian Delta. Masuknya varian Delta ke negara kita diakui atau tidak diakui oleh pemerintah karena keteledoran pemerintah dalam menjaga pintu masuk dalam negeri. Keteledoran ini muncul karena pemerintah mengejar program investasi dari luar negeri. Semangat ini tidak dibarengi dengan kehati-hatian penjagaan pintu-pintu masuk ke dalam negeri seperti bandara dan pelabuhan. Sehingga kelonggaran ini dimanfaatkan oleh para WNA untuk masuk ke Indonesia, terutama dari India yang saat itu sedang melonjak kasus varian Delta. Di lain pihak, gentayangannya oknum-oknum petugas di bandara dan pelabuhan yang masih bisa disuap. Pelaku penerima suap ini harus dihukum seberat-beratnya. Karena tidak hanya di wilayah kasus penyuapan saja, tapi karena ulah mereka masyarakat menjadi korban. Maka kejahatan kemanusiaan patut dijatuhkan kepada oknum petugas baik pihak imigrasi maupun karantina yang masih bisa disuap. Maka petugas di sana harus mereka yang benar-benar memiliki integritas tinggi. Tidak hanya pada sisi integritas kedinasan saja, tapi integritas kemanusiaan. Ketika pintu ini jebol, maka ancamannya adalah tsunami COVID yang akan memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan negeri ini. Penyebab kedua naik drastisnya COVID pasca PSBB adalah penularan yang signifikan di beberapa daerah dan terus merambah sampai ke perkampungan. Penularan signifikan ini tidak terlepas dari pelaksanaan disiplin protokol kesehatan yang sangat longgar pasca PSBB. Aturan prosentase kunjungan ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat belanja, lokasi-lokasi keramaian, kemudian bagaimana pedoman di tempat kerja dan lainnya. Semuanya tidak terlaksana secara maksimal. Lebih parah lagi, di antara para pelanggar protokol kesehatan itu justru dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Tidak sedikit acara-acara digelar oleh penguasa atau pejabat yang melanggar protokol kesehatan. Ini kan sama saja dengan memberikan contoh kepada masyarakat. Ke depan, siapapun pejabatnya yang melanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi sampai pada pemberhentian dari jabatannya. Jika hanya teguran lisan atau tulisan saja, mana ada efek jerah bagi yang lain. Penyebab ketiga
naik drastisnya COVID pasca PSBB adalah fasilitas kesehatan lemah dan banyak masalah. Isu di masyarakat yang berkembang sampai saat ini misalnya, rumah sakit meng-COVID-kan pasien. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab secara psikologis akan membuat masyarakat malas ke rumah sakit ketika mereka sakit. Dan ketika malas, kemudian dilakukan penanganan di rumah. Sementara kondisi sakitnya kritis. Akhirnya banyak masyarakat yang meninggal akibat minimnya penanganan kesehatan. Di sisi lain berpengaruh juga terhadap penanganan pandemi ini. Masyarakat menjadi kurang respon terhadap apapun program pemerintah. Sebab dalam benak mereka ini hanyalah permainan pihak rumah sakit saja. Padahal kalau kita telusuri, kebanyakan penyebabnya adalah terjadinya miskomunikasi antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien. Pihak rumah sakit kurang komunikatif dan detail dalam menjelaskan kepada keluarga pasien bagaimana pedoman penanganan pasien pada masa pandemi. Ini harus tersampaikan dengan baik dan masyarakat terpahamkan. Penyebab keempat, naik drastisnya COVID pasca PSBB adalah Satgas COVID mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa banyak yang lengah. Lengahnya Satgas COVID penyebabnya adalah adanya program pemerintah pusat sendiri yang kurang antisipatif. Misalnya adanya gembar-gembor new normal yang kemudian berpengaruh terhadap menurunnya penanganan yang dilakukan oleh Satgas COVID di daerah sampai tingkat desa. Mereka terbawa arus new normal yang akhirnya terkesan kurang serius oleh masyarakat. Ditambah lagi ketika itu ada pelaksanaan pilkada. Memang pilkada tidak membuat angka COVID naik drastis. Tetapi secara psikologis berpengaruh terhadap penurunan kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi ini. Penurunan kewaspadaan inilah yang akhirnya disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan pun turun juga. Penyebab kelima, naik drastisnya COVID pasca PSBB adalah pemerintah daerah masih banyak yang tidak transparan kepada masyarakat, baik dalam pengelolaan anggaran maupun transparansi data COVID. Ini membuat kepercayaan masyarakat atas keseriusan pemerintah dalam penanganan COVID menjadi turun. Apalagi dengan maraknya kasus-kasus korupsi anggaran COVID yang sampai saat ini di daerah banyak kasus yang tidak tuntas. Akhirnya masyarakat memandang COVID hanya program pemanfaatan saja untuk dapat mengkorup anggaran itu. Kapolri maupun Jaksa Agung harus benar-benar melakukan pengawasan atas penanganan kasus korupsi anggaran COVID di daerah. Jangan sampai kasusnya terhenti begitu saja dan dijadikan ladang korupsi baru oleh aparat penegak hukum di bawah. Penanganan kasusnya harus tuntas dan transparan sehingga muncullah kepercayaan publik. Setelah kita coba bedah penyebab yang dari pemerintah, kemudian penyebab dari sisi masyarakat, terdapat dua penyebab naiknya COVID pasca PSBB. Pertama, masyarakat jenuh dengan prokes. Kejenuhan ini muncul karena cukup kita pahami sebagai dampak dari berkepanjangan pandemi dan banyaknya istilah-istilah penanganan pandemi mulai dari PSBB sampai PPKM. Tetapi mayoritas masyarakat memandang tidak selesai-selesai. Pemerintah seperti gelagapan dalam penanganan ini sebab tidak ada formula terregulasi dan target waktu yang ditetapkan. Masyarakat memandang pemerintah belum memiliki visi yang jelas dalam penanganan pandemi ini seperti apa dan sampai kapan. Kedua adalah faktor mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat ini kembali meningkat akibat dari new normal yang digemborkan pemerintah tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Setelah kita membedah apa penyebabnya, selanjutnya kita sampaikan apa solusinya agar pasca PPKM ini, apapun istilah baru yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah, lonjakan COVID tidak lagi terjadi seperti pasca PSBB diberlakukan. Maka pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif dan kesamaan visi bahwa pandemi ini harus kita akhiri.
Artinya semangat yang sama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itulah kami mengusulkan kepada pemerintah. Pertama, benar-benar mencermati perkembangan COVID secara global dan membuat benteng pertahanan seketat-ketatnya dari serangan luar negeri dan menekan angka penularan dalam negeri sekencang-kencangnya. Buat program baku yang teregulasi. Kalau perlu buatkan perpu untuk merevisi undang-undang kekarantinaan misalnya. Sehingga ada visi yang jelas tentang penanganan pandemi ini. Sehingga masyarakat tidak lagi dibingungkan dengan istilah-istilah baru yang hanya menimbulkan kejenuhan. Kedua, perketat pintu-pintu masuk dalam negeri sampai COVID global benar-benar bisa dikendalikan. Masyarakat tidak mau lagi membaca atau mendengar pemerintah kecolongan dengan masuknya warga negara asing atau WNA yang tanpa karantina sesuai protokol kekarantinaan masa pandemi dari negara manapun. Ketiga, maksimalkan anggaran untuk penanganan pandemi mulai dari anggaran pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Simpan dulu program-program lain selain program kesehatan dan penanganan ekonomi masyarakat terdampak. Keempat, lakukan terus monitoring terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mulai dari ketersediaan kasur atau bor yang memadai sampai ketersediaan oksigen dan perangkat penunjang kesehatan lainnya. Tidak kalah penting, masyarakat tidak mau lagi mendengar atau membaca adanya praktek-praktek pengkovidan lah, memanfaatkan pasien demi naiknya pendapatan rumah sakit lah, dan lain. Termasuk kelangkaan obat-obat di apotek. Jangan terjadi lagi. Maka Kemenkes sangat menentukan dalam penanganan masalah ini. Kelima, lakukan sosialisasi pada masyarakat. Bagaimana protokol atau pedoman pelayanan kesehatan di rumah sakit di masa pandemi. Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Sebab terkadang isu mengcovidkan itu tersebar gara-gara kesalahpahaman atau kekurangpahaman masyarakat atas pelaksanaan protokol penanganan pasien masa pandemi ini. Keenam, perketat pelaksanaan prokes. Protokol kesehatan itu untuk kepentingan masyarakat sendiri. Tetapi tidak jarang untuk kepentingan mereka saja harus dipaksa juga. Maka diperlukan regulasi yang lebih tegas tentang kapan prokes dilakukan, di mana dan apa sanksinya jika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita analogikan menggunakan helm. Padahal untuk keselamatan mereka sendiri, tetap saja harus ada paksaan melalui hukum sehingga mereka dikenakan tilang. Pun pada prokes harus ada sanksi yang tegas sehingga lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketujuh, terapkan tindakan hukum terhadap penyebar provokasi yang mengarah pada pelanggaran protokol kesehatan dan atau membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Memang di wilayah ini dilematis, tetapi kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan lainnya yang lebih luas itu harus menjadi frame berpikir yang sama. Kedelapan, seluruh unsur pemerintah harus menjadi leader dan contoh bagaimana prokes dijalankan. Bagi penyelenggara negara atau pejabat pemerintah atau aparatur negara yang melanggar prokes harus dikenakan sanksi 2 kali lipat dari sanksi yang diberikan kepada masyarakat umum. Kesembilan, memperbanyak pos-pos penjagaan dan operasi protokol kesehatan, terutama di lokasi-lokasi strategis rawan kerumunan, seperti di lingkungan pertokoan, pasar, jalan-jalan perkotaan, dan padat lalu lintas, dan lainnya. Kesepuluh, maksimalkan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam penanganan pandemi. Ajak mereka bicara, pinta masukannya seperti apa, terutama libatkan dalam program sosialisasi pencegahan sehingga memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam penanganan pandemi ini. Tidak hanya pemerintah, kita sebagai masyarakat pun harus berupaya maksimal menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat, dan teman-teman kita agar terhindar dari pandemi ini.
Jangan lagi berpandangan bahwa program-program penanganan pandemi ini hanya kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan kita sebagai masyarakat agar kita semua tidak terpapar COVID-19 ini. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita saling mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita sendiri. Dan itulah yang akan dilakukan oleh mereka yang taat beragama, sebab menjaga kesehatan itu juga perintah agama kita sendiri. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pasca pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 ini, pemerintah harus benar-benar menjaga masyarakat agar pengalaman naiknya kembali COVID pasca PSBB tidak terjadi lagi. Sementara masyarakat harus benar-benar menjalankan disiplin kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.